Saudara, sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah kami rangkum dalam Buser 6. Seorang karyawati mal menjadi korban penjamretan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dari rekaman CCTV, korban yang tengah berjalan kaki usai pulang bekerja memainkan ponsel di Jalan ZZ Cengkareng, Jakarta Barat. Di saat sedang memainkan ponselnya, korban dipepet dua pria yang berboncengan sepeda motor. Hanya dalam sekejap, ponsel di tangan korban pindah ke tangan penjamret yang langsung kabur. Berbekal rekaman CCTV, korban telah membuat laporan ke polisi. Sebuah sepeda motor nyaris dibawa kabur setelah aksi pencurian dipergoki pemiliknya di Cipayung, Jakarta Timur, Senin siang. Dari rekaman CCTV, satu dari dua pelaku turun dan mengincar sepeda motor jenis Matic yang terparkir di halaman kedai kopi di Jalan Bina Marga, Cipayung, Jakarta Timur. Korban yang mendengar suara mesin motornya menyala langsung berlari keluar dari kedai kopi. Korban dibantu rekannya sempat berkelahi dengan pelaku saat berupaya menghentikan aksi curanmor. Namun pelaku yang menodongkan senjata api membuat korban menjauh dan ponsel korban terjatuh dari saku celananya. Dengan cepat pelaku mengambil ponsel korban dan langsung kabur. Aparat Satreskrim Polrestabes Semarang meringkus dua tersangka pencurian kuda dan bendi yang videonya sempat viral di media sosial. Kedua tersangka ternyata bapak dan anak yang ditangkap saat mengamen topeng monyet di kawasan Masjid Kapal, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Atas perbuatannya, bapak dan anak tersangka pencurian kuda dan delman itu dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara barang bukti seekor kuda diserahkan kepada pemiliknya. Berbohong karena ingin lepas dari pembayaran cicilan sepeda motor yang dibelinya secara kredit, seorang pemuda di Deli Serdang, Sumatera Utara terpaksa berurusan dengan polisi. RAD yang masih berusia 18 tahun dan duduk di bangku SMA, nekat membuat laporan palsu dengan menyatakan dirinya telah dibegal dan kehilangan sepeda motor miliknya. Tak tanggung-tanggung, pelaku juga nekat melumuri pakaiannya dengan pewarna makanan berwarna merah agar terlihat seperti darah untuk mengelabui polisi. Namun setelah dilakukan penyelidikan, RAD ternyata berbohong dan ditangkap di rumahnya di Kecamatan Medan Amplas. Karena tersangka masih di bawah umur dan masih menjalani ujian di sekolahnya, tersangka hanya dikenakan wajib lapor 2 kali seminggu sambil menunggu proses sidang. Apabila dalam sidang nanti tersangka terbukti bersalah, maka ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan penjara akan dihadapinya. Pabrik jamu tradisional ilegal beromset miliaran rupiah di desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, digerebek Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI Senin siang. Pabrik jamu ilegal yang berada di tengah-tengah perkampungan ini ditutup petugas karena memproduksi jamu yang dioplos bahan kimia berbahaya tanpa izin edar. Selain ilegal, pabrik yang digerebek ini juga tidak higienis dan terkesan kumuh. Tong-tong berisi jamu pegalinu hingga perda damam setengah jadi ini tampak kotor diletakkan di dekat tungku pembakaran. Tak hanya dijual secara offline, penjualan jamu ini juga dilakukan secara online sehingga sulit dideteksi petugas. Setelah buron hampir sepekan, tersangka pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan di bekas kandang ayam di kota Cimahi, Jawa Barat, ditangkap polisi Senin siang. Pria yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh proyek bangunan ini terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas saat penangkapan. Korban yang diduga pekerja seks komersial dibunuh untuk diambil harta bendanya. Sebelumnya korban bernama Lisnawati, 26 tahun, ditemukan tak bernyawa dengan luka tusukan di leher pada 7 Maret lalu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati.